Kembali lagi di Pandiruara Beraranaya lagi. Kita hari ini kedatangan tamu istimewa, walaupun semua tamu dibilang istimewa, tapi si Dini kadang kalah dari yang lain. Gitu. Karena semua orang ini pada dasarnya istimewa masing-masing. Itu ujar orang kayak itu, Bang. Kali ini kami kedatangan tamu dari Mas Eko ya, Mas Eko. Nah, Mas Eko ini mungkin bisa berkisah dulu sedikit tentang diri Mas Eko nih, gitu kan, mengenalkan diri lah. Monggo. Oke, terima kasih banyak. Dengan Mas Joshua, ya betul. Iya, jadi kalau misalkan saya itu ya sama seperti kalian, sama dari Kalimantan Selatan juga. Kalau misalkan alamatnya itu di Kabupaten Tanah Laut, Desa Tanjung Pecah. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang pernah lewat ataupun tahu Desa Tanjung Pecah, di situ desa saya. Tapi kalau misalkan untuk nomor rumah ataupun RT-nya, kayaknya pembicaraan di luar aja Ya, soalnya tuh agak sensitif juga kan. Takutnya kalau banyak yang mengirim paket, Nah, karena hibah rumah sini dengan paket orang. paket kelinci misalkan. Nah, asal ada paket yang setengah awak aja. Iya, itu cukup sampai situ aja. Cuma sampai dilanjutkan kan ngalih nih. Iya. Bahasannya lain ke sana kan. Lain ke sana bahasan kita. Nah, Betul sih. berarti dari tanah laut lah biar nih Mas Eko ya, sambil aja. Iya. Nah, ini kan tadi dari sebelumnya mahasiswa juga sama kayak teman-teman yang lain gitu lah, sama kayak mungkin sebagai dari pendengar ini juga mahasiswa gitu, walaupun mungkin ada juga yang lain yang sudah tertua atau anak tandung mendak kuliah juga gitu kan, penasaran kayak kuliah di Jogja terus tinggalnya di asrama kayak apa segala macam, timbul tonton nih kan biasanya kita kan harus ngajar gitu. Nah, karena si Dini mahasiswa berarti kita harus tahu juga nih kenapa si Dini kuliahnya tuh kesini gitu kan, sebagai seorang dari Tanah Laut gitu kan, dari Kalimantan Selatan ya kayak Ulum juga dan yang lain, kenapa memilih sampai kuliah di Jogja? Betul. Menarik sih Mas, kalau misalkan kita berbicara tentang alasan kenapa kita mengambil studi ataupun pendidikan di luar pulau, apalagi ini di luar pulau yang tengah-tengah, bukan sedekat antara Kalimantan dan Surabaya, itu alasannya saya rasa tidak jauh berbeda dengan alasan Mas-mas ya. Contoh seperti saya di sini untuk melanjutkan pendidikan di bidang keagamaan, jurusannya ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan ilmu Al-Quran dan Tafsir ini hanya ada beberapa rekomendasi sekolah PTKIN yang ada di Indonesia. Di antaranya itu ada di UIN Sunan Kalijaga. Kebetulan saya mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga. Itu menjadi alasan saya untuk menempuh pendidikan di wilayah Jawa atau menempuh pendidikan di Yogyakarta. Gitu guys. Ya kalau misalkan kita melihat langkah-langkahnya tidak jauh berbeda seperti teman-teman semuanya, bahwasanya bisa kita sama-sama akui berdasarkan data dan riset yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang ada di luar sana, bahwasanya beberapa kota yang ada di Indonesia ini dinobatkan sebagai kota pelajar. Di antaranya itu seperti Malang, seperti Yogyakarta. Mungkin itu bisa menjadi nilai jual dari kota ini untuk menarik mahasiswa daerah dari beberapa pulau yang lainnya untuk yang berpendidikan di sini. Nah itu alasan saya yang bisa saya sampaikan, itu cukup menarik gitu. Oke, itu menarik. Berarti juga dari segi daerahnya lah ya, tempat kampusnya di mana itu kan, jadi daya tarik tersendiri, sama seperti kekawanan yang lain mungkin lah yang ada di Jogja juga kayak Ulun kayak lain-lain juga gitu kan, kayak semua orang yang terlibat dalam kegiatan ini juga gitu. Nah mungkin itu kan dari segi kotanya lah ya. Nah mungkin dari segi pemilihan kenapa di UIN Sunan Kalijaga gitu untuk jurusan tadi ilmu Al-Quran dan Tafsir ya. Kenapa mengambilnya di situ, tidak di UIN yang lain? Mungkin kan tadi disampaikan ada juga beberapa walaupun tidak banyak. Nah itu kenapa memilihnya di situ selain dari kota tadi kalau ada? Ya, ada hal-hal yang perlu kita pikirkan dan kita selesaikan di pra pengambilan keputusan. Di sebelum pengambilan keputusan untuk menempuh pendidikan, yang pertama terkait culture, budaya ya, yang pertama. Yang kedua terkait budget yang kita spend untuk dunia pendidikan. Yang ketiga terkait mental kita, sejauh apa kita berani mendedikasikan diri kita untuk bertempat dimanapun itu harus dikompromikan dan diselesaikan pra pendidikan.
pendidikan itu seperti sebelum kita daftar, sebelum kita mencanangkan hal tersebut, itu menjadi alasan fundament atau alasan pokok saya untuk menempuh pendidikan di Yogyakarta, khususnya di Universitas Kalijaga. Ya mungkin kalau misalkan alasan saya ini relate dengan alasan teman-teman, pertama itu terkait biaya ekonomi sini tidak semahal bahasanya ya. Bahasanya itu tidak semahal seperti wilayah-wilayah yang di luar sana. Contoh wilayah di luar sana itu seperti Surabaya. Kalau misalkan kita tarik atas lagi yang lebih jauh, Jakarta. Nah, dua wilayah tersebut saya tarik dan saya berikan contoh karena apa? Karena dua wilayah tersebut yang memfasilitasi prodi yang direkomendasikan oleh kampus saya terdahulu, yaitu WIN Antasari Banjarmasin. Itu Mas menjadi beberapa alasan yang saya mengambil Universitas Kalijaga dan Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan saya strata 2 di sini. Nah, di antara lainnya ya saya rasa itu dirasakan oleh teman-teman yang lain. Mungkin hal-hal yang saya sampaikan di awal tadi yang kiranya itu, oh iya, itu menjadi pertimbangan penuh ternyata. Masuk jadi pertimbangan yang harus dipikirkan lah ya. Tidak bisa asal di semua tempat kita dengan mudah gitu kan untuk dalam hal studi. Karena kan banyak kan ya hal-hal yang perlu kita sesuaikan, kayak itu tentang budaya, bahasa. Itu dua hal yang perlu waktu yang tidak sebentar untuk kita beradaptasi. Apalagi gap ataupun jarak, entah itu jarak waktu, jarak pemikiran yang kita bilang masih ada gitu. Nah, itu yang perlu kita kompromikan satu sama lain antara diri kita dan keluarga ataupun diri kita dan emosional kita sendiri. Gitu. Oke, berarti untuk alasannya sendiri sih sudah cukup jelas lah ya dengan hal seperti yang sudah disebutkan tadi, yang juga sebenarnya seharusnya juga menjadi pertimbangan juga bagi teman-teman semua. Siapa tahu ada teman-teman yang lagi mendengarkan juga yang sedang mikir-mikir mau lanjut studi kemana gitu kan, dalam jenjang apapun, entah yang baru mau kuliah atau yang melanjutkan kuliah lagi gitu kan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu hal-hal yang patut dipertimbangkan, apalagi bagi yang ingin pertama kali istilahnya tuh keluar dari kampung halamannya. Nah, jadinya di sini power of point. Paling penting yang perlu kita perhatikan sebelum kita memilih kampus tujuan kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Dengan hal-hal yang bakalan bisa menjadi kendala, bisa menjadi hambatan, kita harus clearkan sebelum perkuliahan itu dimulai ataupun sebelum kita memilih kampus yang kita tuju itu. Karena apa? Karena proses itu yang sering dilewatkan oleh beberapa kawan-kawan yang memutuskan untuk menempuh pendidikan di luar Pulau Kalimantan, sehingga tidak sedikit ada kawan-kawan yang putus kuliah, ada yang semesternya overload segala macam sampai nanti maksimal itu nggak sedikit. Itu dikarenakan dia belum selesai dengan masalah ataupun pertanyaan-pertanyaannya yang harusnya kita selesaikan di pra-perkuliahan saja. Itu sih, itu kiranya tuh menarik untuk bahan refleksian kita semua. Betul, kita refleksikan masing-masing. Gitu. Ini dari pengalaman Mas Eko sendiri ya, sudah tinggal di Yogyakarta, sudah pernah studi di Yogyakarta juga. Tadi kan salah satu yang di-mention tadi ada beberapa poin, tadi 3 poin yang saya ingat tuh seenggaknya dari budaya, terus salah satunya juga dari segi ekonomi, kebiayaan, dan juga dari segi bagaimana nanti mental kita dan dengan lingkungan gitu ya, kayak suasana lingkungan apakah akan mempengaruhi mental kita dan lain sebagainya. Yang pertama mungkin dari sisi budaya lah ya. Nah, dari yang sudah dirasakan ini sama Mas Eko ini untuk budayanya, apakah sebagai orang yang dari asalnya Kalimantan Selatan, khususnya dari Tanah Laut, itu mudah untuk menyesuaikan dengan budaya-budaya yang ada di Jogja, yang mana Jogja ini walaupun bersifat sudah kota ya, tapi kebudayaan masyarakat itu cukup kental dan ya, dalam kehidupan sehari-hari pun masih sangat dilakukan lah ya, dilakukan oleh masyarakat dan dijadikan pedoman oleh masyarakat gitu. Betul. Untuk mengenai budaya itu untuk saya pribadi dan keluarga saya itu tidak mengejutkan. Karena apa? Karena kami keluarga yang mempunyai latar belakang suku Jawa. Oke, ya gitu ya. Untuk budaya nggak terlalu kaget. Ya. Namun ada beberapa hal yang kami kagetkan. Kagetkan tuh lebih ke ekspresi kagum dan senang aja. Kagum dan berada di sini. Contoh, bagaimana masyarakatnya itu bisa memiliki rasa toleransi yang tinggi banget antara kita sebagai mahasiswa perantauan yang bertempat tinggal di asrama dan masyarakat yang punya domisili asli Yogyakarta, yang mana hidup
simbiosis mutualisme Ya. itu saling menguntungkan satu sama lain itu hadir di situ. Ya. Kalau misalkan masyarakat mengerjakan kerja bakti, kita diajak dan kita bersedia ikut. Pun sebaliknya, kalau misalkan kita ada mengadakan kegiatan segala macam, masyarakatnya tuh memiliki antusias yang tinggi untuk hadir dan berpartisipasi. Itu kan suatu budaya yang bagus dan mengagetkan kita. Ya, Bukan tidak ada di tempat kita, tapi jarang aja hal-hal seperti itu. Nah, itu sedikit yang membuat pikiran saya, membuat apa yang saya lihat terkait kota yang ada di daerah Jawa ini luar biasa aja, memiliki budaya yang positif seperti ini. Iya. Itu kan bisa menjadi pelajaran kita yang kita pahami, kita simpan dan kita koreksikan ke daerah-daerah kita masing-masing. Budaya toleransi tadi, dan juga apa istilahnya gotong royong dan guyup ya. Nah kalau kata orang Jogja itu guyup ya, guyup rukunnya itu memang terasa gitu ya, sangat terasa sebagai orang yang tinggal di Kalimantan Selatan. Walaupun kita juga punya budaya serupa, Ya. tapi mungkin ada beberapa perbedaan lah yang terjadi di sini dengan yang ada di daerah kita sendiri juga. Dimana di sini tuh mungkin karena ini jadi kota pelajar juga, kembali lagi seperti bahasan di awal. Jadi sudah sangat terbiasa untuk mengalami yang namanya menjumpai orang-orang yang tidak sama ya dengan mereka mungkin ya. Jadi dari orang-orang yang asing sekali mungkin budayanya, tapi mereka berusaha untuk mengajak bagaimana supaya nyaman. Mungkin di situ menjadi pelajaran yang cukup baik ya, bisa kita adaptasi gitu ke depannya. Betul. Soalnya itu bisa menjadi sebuah nilai jual dari kota Yogyakarta ya. Meskipun dia dipandang oleh beberapa wilayah dan beberapa daerah memiliki budget UMP yang cukup sederhana untuk orang-orang yang ada di sini, namun mereka bisa menjual hal yang lain yang bisa menjadikan nilai yang besar, value yang besar untuk orang-orang yang memilih merantau ke sini. Ya. Contoh pendidikan, wisata, industrial. Itu suatu nilai jual yang kita sendiri bingung gimana mereka itu bisa menginformasikan dan mensosialisasikan itu di luar keterbatasan yang kita lihat. Oh iya. Keterbatasan yang kita lihat berarti sifatnya subjektif dong. Ya. Belum tentu mereka yang menjalani rasakan itu sebagai keterbatasan. Bisa jadi mereka dengan apa yang ada dan apa yang sudah disepakati itu bisa dijadikan sebuah siklus hidup bermasyarakat pada umumnya gitu loh. Jadi nggak ada masalah di situ. Nah itu yang menarik Itu yang menarik ya, untuk jadi pertimbangan lah untuk tinggal merantau ke sini dalam hal menunjukkan studi, walaupun hanya tanda kutip mampir 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi itu sudah sangat apa ya, membantu lah ya dalam proses adaptasi kita sekali mahasiswa. Oke, untuk itu tadi dari segi budaya lah ya. Nah, untuk poin kedua ini dari Mas Eko mungkin cukup lekat lah ya dalam hal ini, seperti dalam hal perekonomian gitu ya, untuk calon mahasiswa maupun mahasiswa yang akan kuliah di Jogja, yang sudah kuliah di Jogja juga. Nah di sini dari pertimbangan ini tuh dari Mas Eko kayak gimana nih mensiasatinya gitu? Iya betul sih. Kalau misalkan kita berbicara tentang perekonomian, pasti kita berbicara unsur terpenting dalam sebuah kehidupan. Karena unsur terpenting dalam sebuah kehidupan itu salah satunya tuh ekonomi kan ya. Iya. Dengan ekonomi yang settle dan ekonomi yang memadai, kita rasa seluruh aktivitas kita dalam hidup sosial ataupun berpendidikan itu bakal bisa hidup dengan aman dan situ. Jadinya itu yang menjadi salah satu pertimbangan saya di sini. Nilai jual dari barang, nilai jual dari konsumsinya ataupun dari makanannya ya, itu tidak jauh beda dengan wilayah-wilayah lainnya. Namun perbedaannya sini lebih murah daripada wilayah-wilayah lainnya. Cukup lebih murah gitu ya. Iya, betul. Itu yang menjadi apa ya? Menjadi central point yang saya highlight. Yang saya highlight dari aspek perekonomiannya itu. Jadinya itu bisa menjadi sebuah pertimbangan kenapa saya milih di sini, karena dalam kita hidup secara terus-menerus ada pengeluaran per hari, per minggu, per bulan, yang mana kita tuh harus mengklasifikasikannya lagi, membagikannya lagi. Ada keluar untuk makanan, ada budget untuk buku, betul. ada budget untuk pakaian, dan saya rasa makanan dan pakaian di sini sangat murah betul. Buku juga gitu loh. Iya, termasuk ya. Sangat murah dan sangat mudah dijangkau. Aksesnya sangat mudah di sini. Bukan hanya ada toko buku yang kita namakan, ini sebut merek nggak apa-apa kan ya? Ya, nggak apa-apa boleh. Ya, bukan hanya seperti Gramedia aja, tapi toko buku yang lainnya yang memfasilitasi beberapa disiplin keilmuan yang dihadirkan oleh kampus-kampus di Yogyakarta ini,
dia ada gitu loh. Itu loh yang menjadikan kemudahan Yogyakarta ini untuk menuntut ilmu. Jadi lebih lengkap lah ya referensinya juga gitu kalau kita menuntut ilmu di sini. Nggak susah untuk cari-cari bahan bacaan, itu tidak akan kekurangan lah kalau tinggal di Yogyakarta. Jadi apalagi tadi dengan harga yang terjangkau ya, sangat terjangkau hitungannya. Gitu. Nah untuk masih dalam hal perekonomian ini kan cukup menarik nih. Biasanya kan gimana pun juga kata orang itu walaupun ujarnya murah kok di Jogja dan lain sebagainya, tapi tetap aja kalau dari luar daerah itu pasti merasakan kayak merantau ya tetap merantau gitu kan ya tetap butuh biaya yang cukup besar, entah cuma di awal dan di akhir mungkin terasa lebih besar karena butuh perjalanan jauh ya. Belum lagi misalnya orang Banjar ini kan kita setuju ya apalah merasa kayak karindangan rumah orang benua gitu kan istilahnya tuh. Nah untuk hal-hal seperti itu kan tetap butuh biaya ekstra lah ya, biaya ekstra yang harus tetap dipertimbangkan. Nah dan beberapa ketakutan orang itu adalah tentang ekonomi lagi-lagi gitu, dalam hal pendidikan. Nah dari Mas Eko sendiri ini sebagai seseorang yang sudah melanjutkan studi di Jogja, apakah sudah pasti sudah lah ya melihat realita ini. Nah apakah ada saran dari Mas Eko nih gimana caranya untuk supaya perekonomian ini tidak menjadi soal yang bukan jadi soal yang sangat ditakutkan gitu, tapi bisa diatasi berjalan seiring dengan perkuliahan. Nah ya betul. Nah mungkin kita untuk menanggulangi kacamata masyarakat terkait tingginya pendidikan, semakin besar juga ekonomi yang bakalan kita keluarkan ataupun keuangan yang bakalan kita keluarkan. Betul. Itu benar adanya, kita sama-sama sepakat. Tapi jangan lupa itu ada solusinya. Ya, salah satu solusinya beasiswa, kerja part-time, ataupun melakukan hal-hal yang sifatnya itu jual atau berwirausaha. Entah itu jual kreativitas, jual jasa, ataupun sebagainya. Tidak ada kendala dan tidak ada halangan untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya kan ya. Kembali lagi ke poin yang awal, yaitu perihal usaha dan tekad. Itu menjadi point of view yang harus kita highlight sama-sama. Bahwasanya semakin tinggi pendidikan, bukan yang kita khawatirkan malah biaya yang bakalan kita keluarkan, tapi yang kita khawatirkan kita enjoy enggak dengan pendidikan yang kita tempuh. Itu yang harus kita perhatikan ya. Itu yang harus kita perhatikan. Kita enjoy enggak dengan pendidikan yang kita tempuh, kita komitmen enggak dengan pendidikan yang kita tempuh untuk setinggi-tingginya. Karena berbicara tentang pendidikan, yang menjadi kekhawatiran penuh bukan ekonomi, tapi tanggung jawab kita mengimplementasikan sebuah keilmuan tersebut. Itu loh, itu yang kadang tuh kita itu melihat beberapa masyarakat tuh melihatnya bukan di situ, tapi komparasinya ataupun bahan yang dia benturkan itu adalah pendidikan dan ekonomi. Semakin tinggi pendidikan, semakin besar ekonomi. Ya, betul. Benturannya itu di situ. Masih sebatas di sana lah ya. Iya, itu menurut saya menjadi tanggung jawab besar kita yang ada di sini yang mempunyai privilege menempuh pendidikan di luar daerah, di luar pulau untuk mensosialisasikan bahwasanya ayo kita sama-sama menempuh pendidikan entah itu pendidikan strata 1, strata 2 hingga strata akhir yaitu strata 3 Kenapa kita sosialisasikan hal serupa ataupun hal tersebut? Karena gak usah khawatir dengan yang namanya tuh keuangan dalam bentuk pendidikan, karena fasilitasnya banyak aja jalannya itu selama kita punya nekat, punya niat yang tulus yang memang untuk mengaplikasikan ilmu tersebut ya pasti ada jalan. Iya betul, karena kita berbicara orang yang mendapatkan beasiswa bukan berbicara tentang orang yang cuma pintar, tapi berbicara tentang orang yang gigih, orang yang serius, orang yang punya komitmen dan integritas terhadap amanah yang diemban. Kan itu kan yang perlu kita highlight gitu, yang perlu kita garis bawahi. Mungkin seperti itu sih mas. Nah itu menarik kita bahas. Karena apa? Karena kita sedikit pengen menginformasikan juga ke teman-teman yang ada di luar Pulau Kalimantan, jangan pernah khawatir dan jangan pernah takut untuk bermimpi setinggi langit. Karena apa? Mimpi itu kan diciptakan untuk diusahakan bukan mimpi itu diciptakan hanya untuk direnungi dan disiasati. Bagaimana ya aku merealisasikan mimpi itu bukan cuma hanya sampai situ, harus dijalankan juga. Ya betul. Harus dijalankan juga supaya mimpi itu bisa kita raih dan kita capai. Masalah kendala, hambatan segala macam itu bagian dari proses, dari pembelajaran, dari pengalaman. Itu kan yang bisa menghasilkan produk bahwasanya orang itu bagus, berhasil dan sukses itu. Pengalaman yang dia lalui dan dia terjak begitu ya. Karena pengalaman juga sebenarnya bagian dari pendidikan tersebut juga, selain dari pendidikan formalnya itu pendidikan langsung dari
kehidupan sehari-hari kita juga. Pendidikan karakter, Iya. pendidikan emosional, itu kan masuk ke situ kan. Iya, masuk ke pendidikan. Dari perjuangan kita sehari-hari, bagaimana menjalankan niatnya dari awal pendidikan formal, tapi kita juga belajar hal lain selama perjalanan tersebut. Iya. Pendidikan karakter, bagaimana kita bisa toleransi terhadap Iya. teman-teman yang ada di sekitar, bagaimana kita tidak memandang lingkungan sekitar secara cepat dengan menghakimi itu salah dan benar. Betul. Itu kan pendidikan yang perlu kita raih berdasarkan jenjang maupun kondisi sosial yang berbeda-beda. Iya. Nah, itu loh. Itu bisa kita pelajari di mana saja, dan dengan semakin semakin kita punya variasi bertemu dengan lingkungan yang berbeda, itu juga akan semakin banyak hal yang kita pelajari juga. Betul. Selain dari sisi pendidikan formalnya gitu ya. Nah, tadi melanjutkan sedikit lagi ya, maksudnya dari segi salah satu cara untuk mensiasati tentang pembiayaan tadi, di mana kita seharusnya kan tidak stop dari mikirin karena biaya aja gitu kan, karena selalu banyak jalan ketika kita memang berniat bersungguh-sungguh dan berusaha dalam pendidikan. Nah mungkin untuk teman-teman atau adik-adik yang memang baru pertama kali mau kuliah, yang masih entah baru kepikiran kuliah setelah memiliki pengalaman bekerja, ataupun yang dari awal langsung mau lanjut kuliah gitu kan, lulus SMA, atau yang sempat gap year dulu, banyak situasi orang kan ya, terus kepikiran untuk kuliah dan masih kita ketakutan di dalam hal biaya. Terus juga mereka mikir kayak kalau sambil part-time misalnya nanti aku kurang fokus, atau kalau sambil wirausaha nanti aku juga takut keteteran dan lain sebagainya. Itu adalah pertanyaan atau pengujian diri yang sering ditanyakan lah oleh seseorang pada dirinya. Nah, di sini sebenarnya kan salah satu yang paling ideal lah secara tanda kutip untuk seseorang pergi jauh berpendidikan adalah dalam menerima beasiswa gitu ya. Nah, dari Mas Eko sendiri nampaknya ini tidak asing lagi nih dalam dunia beasiswa juga gitu ya. Nah, menurut Mas Eko nih untuk hal beasiswa ini sebaiknya tuh bagaimana gitu untuk seseorang ini dalam menggali informasi tersebut begitu? Ya betul, cukup bagus sih bridgingnya ini. Cukup bagus di bridgingnya, cukup bagus. Ya betul sih. Kebetulan Mas di sini kan saya dan teman-teman itu ada menjalankan sebuah komunitas lah yang insya Allah bakalan diproyeksikan untuk sebuah yayasan jangka panjang yang gunanya untuk memfasilitasi masyarakat Kalimantan pada khususnya mendapatkan informasi, mendapatkan bimbingan dan mendapatkan pendampingan terkait informasi beasiswa ataupun persiapan beasiswa skala global. Entah itu yang diberikan oleh tingkat regional, tingkat wilayah, tingkat nasional, negara, ataupun tingkat global yang diberikan oleh pemerintah luar negeri terhadap negara-negara yang ada di Asia, salah satu negara Indonesia. Itu namanya Pelita Cendekia. Bisa teman-teman cek Instagramnya, itu ada Pelita Cendekia ID ya, Pelita Cendekia ID, yang mana di situ sudah berjalan alhamdulillah lebih dari 1 tahun. Yang mana fungsi dari komunitas itu ya seperti saya sampaikan tadi, untuk membantu, mendampingi dan memberikan informasi secara konkret terkait dunia pendidikan dan dunia pendidikan dan beasiswa secara global. Nah begitu Mas, apalagi kalau misalkan kita ketahui bahwasanya pendidikan dan beasiswa itu padahal menjadi dua hal yang tidak bisa kita pisahkan satu sama lain. Karena apa? Karena dengan ada pendidikan yang tinggi dan dan pendidikan yang berkualitas itu lebih baik diafirmasi ataupun dikuatkan dengan beasiswa, entah itu beasiswa dari pemerintah ataupun beasiswa secara swasta yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di lingkungan kita, kayak itu yang perlu kita ketahui ya dulu, itu yang perlu kita ketahui, dan itu menjadi masalah Mas. Itu menjadi masalah itu menjadi masalah di daerah kita, yaitu daerah Kalimantan. Karena apa? Karena persentase penempuh pendidikan di luar Pulau Kalimantan di tahun 2022 itu memiliki peringkat keempat skala nasional. Yang pertama itu ada Jawa, yang kedua itu ada Sumatera, yang memiliki tingkat menempuh pendidikan secara nasional itu. Sedangkan wilayah kita Kalimantan sangat tertinggal di hal seperti itu. Pun riset juga menyampaikan bahwasanya yang menempuh pendidikan dengan strata yang lebih tinggi itu 1, 2, 3 itu mayoritas masyarakat yang memiliki perekonomian menengah ke atas. Dalam artian di sini ada
kesenjangan terkait penempuh pendidikan secara universal kayak itu loh, secara luas kayak itu loh. Ini yang menjadi perhatian penuh dari teman-teman yang ada di Pelita Cendekia tersebut. Oleh sebab itu kami berkomitmen bahwasanya ini masalah fundamental, ini masalah yang paling utama yang sedang kita alami di wilayah kita, daerah kita, Kalimantan Selatan. Selain wilayah distraksi oleh kelompok-kelompok sosial yang menyampaikan bahwasanya ngapain sekolah tinggi-tinggi toh nanti hasilnya kalian jadi ibu rumah tangga. Ya, itu sering kita dengar itu. Ya, untuk para perempuan. Ngapain sekolah tinggi-tinggi nanti kerja juga di toko ataupun kerja sebagai buruh segala macam. Ya. Pemikiran-pemikiran yang seperti itu kiranya itu perlu kita kompromikan, bukan kita ubah, tapi kita kompromikan. Apakah itu pemikiran yang harus kita jaga dan kita lestarikan untuk tahun ke tahun, atau itu sebuah pemikiran yang harus kita kompromikan dan kita ubah ke pemikiran yang lebih progresif untuk lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya, khususnya progresif dalam pendidikan gitu. Karena apa? Karena pendidikan adalah salah satu elemen terpenting dalam kita berkehidupan sebagai masyarakat. Dengan berpendidikan kita bisa toleransi terhadap sosial. Dengan berpendidikan kita bakalan bisa mudah untuk mencari solusi. Ya bahasa lainnya problem solving yang kita dapatkan itu lebih cepat. Karena benturan-benturannya kan sudah sangat luar biasa oleh lingkungan sosial ataupun oleh lingkungan akademik. Dengan pendidikan kita bakalan bisa memilah dan memilih yang mana yang hak, yang mana yang bukan, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Itu contoh simpel terkait peran dari pendidikan. Pendidikan bukan kita yakini semakin tinggi orang menempuh pendidikan semakin dia memiliki pemikiran bagus, tidak. Tapi sebagai semakin tinggi orang yang menempuh pendidikan, semakin gemar orang mendapatkan pendidikan, entah itu formal maupun non formal, semakin bijak juga dia untuk meresapi kehidupan yang ada di sekitar itu loh. Peran pendidikan itu bermain di situ loh. Itu loh yang perlu kita kompromikan gitu loh. Oleh sebab itu kami itu sangat antusias untuk menjalankan sebuah komunitas ini karena ya kalau misalnya kami pikir kayaknya ini memerlukan proses yang tidak sedikit untuk mensosialisasikan, untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwasanya high value dari pendidikan itu bisa kita tempuh bukan berdasarkan kita sebagai orang kaya, tidak, tapi berdasarkan dengan kegigihan dan tekad yang tadi. Contohnya apa? Ini loh contoh-contohnya. Orang dari pelosok desa menempuh pendidikan di UGM dengan beasiswa unggulan misalkan. Orang dari pelosok desa di daerah Tanah Bubu menempuh pendidikan di ITB dari beasiswa melalui swasta perusahaan. Orang menempuh pendidikan di Universitas Indonesia dengan alternatif ataupun beasiswa LPDP. Bukan suatu solusi yang diberikan atas keresahan semakin tinggi pendidikan, semakin besar juga ekonomi yang dikeluarkan. Begitu. Itu loh yang kira itu sama-sama kita kita suarakan, kita sosialisasikan dan kita berikan contoh bahwasanya seseru ini sih hidup. Seseru ini sih peran pendidikan dalam kehidupan kita. Ya sesingkat mas, semudah contohnya dengan kita berpendidikan kita bakalan paham dan tahu konsep stoik. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya kalau misalnya kita memilih menerapkan kehidupan stoik itu kan segampang kayak ini. Contohnya ya, ada dua orang yang menggunakan mobil dan menggunakan kendaraan, dan mereka sama-sama melaju, berhenti di lampu merah. Kondisi lampunya itu merah, tapi nggak sengaja pengendara tadi, yang pakai kendaraan tadi, nabrak spion. Ketika lampu hijau, si pengendara tadi memberikan respon tangan melambaikan. Secara psikolog itu memberikan makna mohon maaf aku nabrak. Pengendara mobilnya menyampaikan dengan tanda memencet klakson. Ya nggak apa-apa, teruskan aja dengan kondisi spionnya yang belum normal. Ada pengendara lain lewat, mohon berhenti sebentar dengan kode gini tangannya. Spion Anda rusak, aku perbaiki. Dia terus, dan yang tukang mobil tuh memencet klakson dan secara tidak langsung mengekspresikan terima kasih sudah peka terhadap kondisi mobil saya. Itu kan kehidupan yang bakalan kita aktualisasikan dalam lingkungan sosial berdasarkan
pendidikan ya, pendidikan karakter khususnya. Karakter tuh berperan penting di situ, bagaimana kita tuh bisa memiliki sifat empati yang sangat luar biasa sehingga kita bisa merespon kejadian-kejadian yang menurut kita nih janggal nih, setiap orangnya normalnya seperti ini tapi itu bakal ketabrak jadi pengkor aku perbaiki nah terus setelah diperbaiki yang orang di dalam mobil ini wah baik banget, orang yang di luar itu kolapsal dengan syarat atau dengan tujuan itu simbol terima kasih tuh. Hidup sesimpel dan seseru itu, padahal kalau misalkan kita tahu esensi dari kehidupan itu apa sih, hal yang paling penting ketika kita berkehidupan itu apa sih yang kita persiapkan, ya tidak jauh dari pekerjaan yang settle, perekonomian yang bagus, itu suatu pondasi dalam berkehidupan sosial yang settle. Namun bukan hanya itu, pendidikan karakter itu penting juga gitu. Bagaimana kita direspon baik dengan lawan bicara kita, bagaimana kita direspon baik dengan masyarakat, dan bagaimana kita juga bisa menyuarakan hal-hal yang baik terhadap orang-orang sekitarnya. Itu bakalan mendapatkan impers yang luar biasa kalau misalkan pendidikan karakternya gitu. Pendidikan itu sebagai utilitas lah ya. Pentingnya lah ya pendidikan ini dalam hal kehidupan sehari-hari pun itu sebenarnya kita tahu, kita dapat itu dari namanya pendidikan. Kita tidak bisa pendidikan ini kita anggap sepele lah, dan seperti yang masih sering dipikirkan lah oleh beberapa kelompok masyarakat itu. Iya, itulah sebabnya saya dan teman-teman itu berkomitmen aja untuk menjalankan sebuah komunitas ini. Pelita Cendekia, boleh teman-teman yang lainnya yang sedang megang HP dicek Instagramnya, di follow Pelita Cendekia ya. diramaikan bahwa saya kendala-kendala kita loh untuk memutuskan menempuh pendidikan. Kami bukan menjanjikan ini berupa solusi, tapi bisa kami pastikan ini bisa menjadi alternatif untuk menuju solusi. Seperti itu kan. Itu upaya-upaya dari kami aja. Kesadaran sosial itu kan perlu kan? Iya, kesadaran soalnya kita nggak bisa mengharapkan Indonesia emas pada tahun 2045 kalau misalkan kita aja nggak sadar dengan hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Itu sebuah statement yang lucu ataupun sebuah kritik yang lucu aja. Kita mengharapkan hasil yang bagus tapi kita tidak menjalankan proses-prosesnya kan, kayak gitu kan ya. Tiba-tiba hasilnya aja tiba-tiba bagus padahal prosesnya tidak dijalani bersama-sama gitu. Iya. Penting. Kenapa jadi penting? Ya seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya sangat sulit untuk menempuh Indonesia emas pada tahun 2045 tersebut. Kenapa? Karena banyak hal-hal fundamental dalam kehidupan bernasionalisme, kehidupan bernegara yang perlu diperhatikan lebih awal, tentang SDM-nya, tentang optimalisasi sumber daya manusianya ataupun sumber daya alamnya, itu perlu diperhatikan kayak gitu loh. Bagaimana kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya itu perlu diperhatikan. Dan yang paling pokok menurut saya, dan ini berdasarkan komparasi dari negara-negara yang lain, kebanyakan negara-negara yang lain itu fokus terhadap SDM, itu bagaimana menghasilkan sumber daya manusia yang tertib, disiplin, dan memiliki komitmen yang tinggi untuk visi sebuah negara itu. Contoh dalam menempuh pendidikan, kita sangat mendapati kendala di situ, dan itu yang seharusnya menjadi perhatian orang-orang yang berwenang di bidang-bidang tersebut. Kita sebut pemerintah lah pemerintah. Perhatian khusus gitu, oleh pemerintah terhadap masyarakat di sekitarnya. Dan secara tidak langsung saya masih mempercayai bahwasanya gap of knowledge in Papua, Kalimantan, dan Jawa itu masih kental banget. Jarak mengenai wawasan, keilmuan, pendidikan itu sangat berasa banget gitu. Berasa banget. Maksudnya itu make sense nggak sih dengan visi kita yang kita itu menjadi perhatian, dan kita tidak membebankan terhadap pemerintah sepenuhnya, terhadap para menteri tentunya, tapi kita menginformasikan bahwasanya di sini perlunya kerja kolektif antara masyarakat sipil dan pemerintah untuk merealisasikan Indonesia emas pada tahun 2045 tersebut. Karena itu tidak bisa dikerjakan oleh jumlah orang 1, 2, 3, 50, 100 nggak bisa. Itu perlu yang namanya itu kerja kolektif antara masyarakat yang ada di negara kita. Realitanya seperti itu gitu loh. Kadang kita cukup khawatir, cukup enggan untuk mengekspresikan hal-hal seperti ini karena ini loh hal-hal yang
memancing sebuah respon yang positif, negatif segala macam. Tapi ini penting kita ekspresikan. Kenapa? Karena tadi ini bisa menjadi sebuah amunisi, peluru untuk semangat orang-orang yang ada di sekitarnya untuk memperbaiki pendidikan-pendidikan yang ada di sekitarnya dengan mengoptimalkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah maupun pihak swasta, yaitu beasiswa dan Bisa lagi. begitu mas. Larinya tuh ke situ. Yang sana Ya ya. gitu. Jadi fokus dari tadi Pelita Cendekia Iya, ya. betul. Nah dari teman-teman yang menjalankan Pelita Cendekia ini kalau itu kan tadi dari segi latar belakangnya lah ya, kenapa teman-teman ini menjadi sangat concern nih di bidang tersebut dalam memberikan informasi beasiswa kepada teman-teman yang ingin berpendidikan dengan baik dan melanjutkan lah ya pendidikan tersebut gitu. Nah kalau dari sisi ceritanya sedikit nih, gimana sih proses awalnya jadi teman-teman ini bisa kepikiran saya dari hal tadi, dari ngobrol-ngobrol santai atau apa, terus gimana caranya kita memulainya begitu-begitunya itu gimana nih? Ada kan cerita-ceritanya nih? Iya. Mungkin kita sama-sama orang yang percaya dan yakinnya bahwasanya reformasi Perancis itu beranjak dari pembicaraan di tongkrongan kopi, Betul. ya. Sepakatnya gitu juga dengan adanya Pelita Cendekia ini. Oke. Itu berawal dari keluh kesah kita aja, keluh kesah kita terhadap lingkungan sekitar, keluh kesah kita terkait fasilitas yang tidak didapatkan secara merata oleh pemerintah terhadap daerah, Oke. keluh kesah terhadap gap perihal menempuh pendidikan. Ya. Itu yang menjadi pijakan awal, langkah awal terdirinya Pelita Cendekia. Sesimpel kalau misalkan saya menceritakan, saya ngobrol sama teman saya berdua, bahwasanya dia kuliah di Yogyakarta juga. Dia dulu sekolah SMP-nya di Yogyakarta dan melanjutkan kuliahnya itu di Yogyakarta. Sekolahnya itu di SMK Penerbangan Adi Sucipto dan melanjutkan pendidikannya itu di STID ya. Ya kan? Pokoknya penerbangan Adi Sucipto langsung Yogyakarta yang kami memiliki latar belakang wilayah maupun daerah yang sama, yaitu Tanjung Kecap. Ngobrol. Gimana nih ada teman-teman kita yang dulu SD, kan kami pisahnya ketika kami SMP kan. Ketika kami SMP dan dia milih ke Jogja dan saya tetap stay di Kalimantan. Misalnya gimana segala macam, ada sebuah penyampaian, sebuah obrolan menyampaikan, iya ya, padahal pendidikan itu sepenting ini, tapi mereka itu jarang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tersebut dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, distraksi dari lingkungan sosial, bahwasanya semakin tinggi pendidikan, semakin besar juga ekonomi yang mereka keluarkan, keuangan yang mereka keluarkan. Otomatis itu memiliki makna atau makna batasan. Orang yang berpendidikan itu adalah orang yang menengah ke atas, bukan menengah ke bawah, karena operasinya atau kebutuhannya adalah semakin tinggi pendidikan, semakin besar yang dikeluarkan. Nah, itu menjadi masalah. Terus yang kedua, terkait informasi-informasi yang sampai di tempat kita. Tidak usah informasi beasiswa, informasi terkait perguruan tinggi skala nasional itu sangat sulit masuk ke daerah kita. Ya tahunya palingan UGM dan UI itu aja yang ada di wilayah Jawa. Dan kita mengetahui itu merupakan beberapa kampus top 3 lah ya, ada 1, 2, 3 lah top 3 yang kira itu sangat jauh kita gapai, sangat mustahil gitu. Kita analogikan menempuh pendidikan di Pulau Jawa dan menuju kampus di UGM dan UI itu seperti kita berenang menyeberangi lautan gitu loh. Yang nggak mungkin kita lakukan, tapi sangat mungkin potensi berhasilnya itu kecil banget. Ya kan? Itu analogi sederhananya itu. Jadinya hal-hal pesimisme seperti itu yang ditanamkan di lingkungan sosial kita. Dan diafirmasi, dikuatkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu menjadi kendala dan menjadi masalah. Dan menjadi alasan khususnya, menjadi alasan kenapa adanya pendidikan. Maksudnya realitanya pendidikan di Pulau Jawa bahkan skala global itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Itu asal kita memahami persyaratan-persyaratannya, dari persyaratan yang paling penting dan persyaratan yang menunjang. Dan persyaratan itu klasifikasinya ada ya. Persyaratan yang tidak boleh kita toleransi sama sekali, tidak boleh kita kompromikan. Bahwasanya persyaratan itu mutlak, kamu harus mengikuti secara tekstual.
ada persyaratan yang bisa kita kompromikan. Salah satunya itu persyaratan ijazah bisa dikompromikan dengan persyaratan surat keterangan lulus. Nah, itu kan bisa dikompromikan. Hal tersebut yang tidak sampai ke wilayah kita, sehingga overthinking mendapatkan pendidikan yang berkualitas tuh sangat mengganggu banget di pikiran-pikiran orang-orang yang bisa kita bilang mereka orang-orang cerdas ya. Iya, orang-orang cerdas. Itu yang menjadi pembicaraan awal sebelum berdirinya Pelita Cendekia itu. Oleh sebab itu, saya berinisiatif untuk mengajak gimana kalau misalkan kita membuat sebuah platform aja. Karena apa? Karena di tahun 2024, karena kan Pelita Cendekia itu kan hadir di tahun 2024 bulan April, tanggal 5. Sudah 1 tahun berarti ya? Satu tahun lebih. Ya, kami rasa pemanfaatan media digital itu sangat efisien untuk memberikan informasi secara regional untuk wilayah Kalimantan dan sekitarnya. Lebih konkret lagi, wilayah Tanah Laut, wilayah Tanjung Pecah lebih efisien dengan kontrol kita di luar wilayah ataupun di luar daerah. Jadi kita bisa menggerakkan dan memberikan informasi kita teman-teman kita yang ada di daerah. Itu sangat efisien. Nah, langkah awal yang kami sedang memberikan riset-riset berdasarkan dunia pendidikan dan beasiswa, sampai kami membicarakan terkait proyek, terkait kegiatan mentoring scholarship, entah itu mentoring scholarship beasiswa yang diketahui oleh masyarakat secara umum. Ya, kalau misalnya kita sebutkan yang diketahui oleh masyarakat secara umum itu ada beasiswa LPDP mungkin. Kalau misalkan di S1-nya itu ada KIP ya. KIP, ada beasiswa Basnas, ada beasiswa Bank Indonesia, itu beasiswa yang familiar. Namun beasiswa yang jarang diketahui oleh masyarakat sekitarnya banyak banget. Contoh beasiswa tingkat global yang diberikan oleh pemerintah luar negeri terhadap negara-negara Asia, salah satunya itu Indonesia. Dari pemerintah Jepang ada yang namanya itu Max Scholarship. Nah, ada pemerintah Turki itu memberikan beasiswa kepada salah satu negara yaitu Indonesia, ada York Turki Buslari. Nah, itu sebuah kesempatan yang sangat besar untuk kita mendapatkan pendidikan yang berkualitas tingkat global yang kiranya itu bisa kita dapatkan dengan realita yang kita lihat pada saat itu. Realita yang kita lihat pada saat itu kan melihat teman-teman yang memiliki privilege dari segi pemikiran sangat luar biasa, ingatan yang dari rata-rata, tapi mereka itu terhalang oleh rasa overthinking mereka, ketidakpercayaan diri mereka, dan sulitnya informasi yang masuk ke telinga ataupun wilayah-wilayah di sekitar mereka gitu. Sehingga mereka tidak mendapatkan akses pendidikan yang merata maupun tinggi tersebut. Itu sering berjalan waktu kami menyediakan kelas mentoring, kami menyediakan kelas bimbingan berawal dari berawal untuk masyarakat umum aja. Terus kami masuk ke sekolah-sekolah dan alhamdulillah sudah berkolaborasi dengan beberapa sekolah yang ada di Kalimantan dan disupport oleh beberapa perusahaan yang ada di Kalimantan. Itu sifat saling membantu dan mengatasi kekhawatiran kita di aspek pendidikan. Nah, baik. Dapat yang solusinya dari mana? Dari komunikasi yang bisa diekspresikan. Nah, kadang kita melihat itu sebagai solusi, itu melihat sebagai masalah, tapi kita enggan dan khawatir untuk mengekspresikan, sehingga kita tidak dapat solusinya. Itulah hal-hal yang kita, padahal aku dapat loh solusinya ini, tapi kenapa aku malu untuk menyampaikan? Kenapa aku takut untuk menyuarakan? Ternyata ini kendalanya gitu. Nah, itu yang coba kami atasi dan kami jalankan hingga sekarang gitu. Makanya perlu banget kerja ataupun gerakan secara kolektif oleh teman-teman terkait tadi pemberitahuan mengenai dunia pendidikan. Entah itu hal yang menunjang seperti beasiswa, seperti kerja part time yang kira itu tidak menghilangkan prioritas mereka masuk pendidikan, ataupun yang lainnya. Agar apa? Agar kita semua, khususnya teman-teman yang ada di Kalimantan Selatan khususnya lagi, itu bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi dan berkualitas ya gitu. Karena kita sama-sama meyakini bahwasanya pendidikan berkualitas itu tidak hanya diperuntukkan oleh beberapa golongan ataupun beberapa kelompok. Tapi itu diperuntukkan oleh semua orang yang ada di lingkungan suatu negara itu sendiri. Kita sama-sama yakini gitu sih.
Jadi untuk hadir sebagai mengatasi dari ketidaktahuan lah ya. Kebanyakan kita tuh ketidaktahuan itu sangat menghalangi ya dan sangat menghambat perkembangan pendidikan di daerah kita di Kalimantan Selatan, di Pulau Kalimantan dan umumnya juga itu cukup terganggu karena hal tersebut gitu. Jadi kurang optimal. Padahal kita tuh punya banyak potensi ya, potensi besar itu sayang sekali banyak yang apa ya istilahnya tuh kayak terkubur begitu saja gitu. Tidak bisa tumbuh dan mati belum pada waktunya gitu. Itu adalah hal yang sangat sayangkan sih. Itu saya juga beberapa kali ya dari teman-teman tuh ngelihat kayak gitu juga cerita teman-teman dulu yang misalnya udah lama gak ketemu gitu kan, misalnya sudah dari SD, terus seingat saya tuh pintar misalnya orang yang gitu-gitu kan, terus waktu sudah ketemu sudah umur-umur segitu tuh kayak kok gak kuliah gitu-gitu kan, itu kayak jadi pertanyaan yang menyayangkan gitu ya, bukan bersifat kayak mempertanyakan dari keputusan dia, tapi lebih ke menyayangkan aja sih. Karena pasti setiap orang itu sebenarnya apalagi untuk orang yang punya potensi itu sebenarnya pengen pendidikan yang lebih layak, bukan sekedar layak tapi memang pendidikan yang terbaik gitu untuk dirinya dan benar-benar cocok untuk mengembangkan dirinya. Tapi balik lagi keterbatasan informasi itu menjadi kendala besar di daerah kita khususnya, apalagi daerah-daerah yang di luar dari Pulau Jawa itu menjadi kendala besar. Oleh sebab itu lembaga pemberi beasiswa itu ada memberikan suatu kekhususan atau privilege untuk wilayah-wilayah yang sulit dijamah oleh informasi-informasi terkait dunia pendidikan. Ya kita bilang seperti wilayah-wilayah 3T, ya kan? Ya. Nah di situ ya. Jadi kehadiran kita seperti ini kita terus dukung ya. Ini adalah suatu gerakan yang sangat baik ya untuk memfasilitasi dan kita doakan terus gimana supaya ini bisa terus sustain dan ini bisa semakin banyak menjangkau teman-teman di daerah-daerah di pedalaman Kalimantan Selatan juga banyak yang belum dapat akses informasi mungkin ya, bahkan ada terbatas juga masih dari segi akses internet, akses listrik saja pun masih ada hal seperti itu kan, apalagi akses pendidikan gitu. Walaupun sebenarnya pendidikan ini sebagai salah satu kunci yang harus jadi prioritas suatu negara, suatu masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya gitu. Dari kehidupannya bukan dari segi biasanya kita cenderung mengonotasikan pada perekonomian, tapi juga dari segi pola pikir, gaya hidup, bagaimana bermasyarakat dari situ untuk mewujudkan Indonesia yang memang kalau diniatkan sebagai negara yang maju itu sebagai salah satu kunci utama di dalam menggapainya lah ya gitu kan. Betul Mas, itu sih yang sama-sama kita evaluasi secara berkala, kita perbaiki ya. Sekali lagi yang berperan penting itu pendidikan karakter. Dengan ada kesadaran itu bukan menyampaikan karakter dia itu bagus, paling enggak dia paham terkait karakter, kepedulian sosial, terkait hal-hal apa yang kiranya itu berhak dimiliki oleh semuanya ataupun dimiliki hanya pada kita aja. Itu kita bisa memfilter dan bisa mengaktualisasikan ekspresi tersebut terhadap lingkungan-lingkungan yang di sekitar kita, sehingga hidup rukun itu hadir gitu. Hidup yang saling bantu, gotong royong. Nah, bahasa Jawa tadi apa? Guyub itu hadir di situ. Itu loh. Serunya hidup itu seperti itu padahal ya. Saling membantu dan saling bisa mensupport satu sama lain. Itu khususnya di hal-hal yang positif kan ya. Iya. Kayak itu. Jadi kan masyarakat sangat sangat memiliki nilai value-nya itu sangat tinggi. Lalu kita mengalami kehidupan yang nyaman sehingga kehidupan yang lebih baik itu tercipta dengan sendirinya begitu ya, ketika kita memiliki pendidikan karakter di mana kita dapat mempelajari hal-hal tersebut gitu ya. Soalnya tadi Mas, kalau misalnya kita kembali ke pendidikan segala macam, saya orang yang yakin bahwasanya pendidikan itu tidak menjamin kita kaya. Tapi dengan pendidikan itu menjamin kita tuh bisa hidup makmur. Makmur itu kan belum berarti banyaknya uang yang kita dapat, banyak mobil segala macam. Tapi seberapa bisa kita mengefisienkan ataupun mengoptimalkan apa yang ada di dalam diri kita, entah itu di luar ataupun di dalam. Di dalam itu kan berupa pemikiran segala macam, di luar itu kan berupa rumah yang apa segala macam, jumlah transportasi yang tidak sebanyak orang-orang yang lainnya. Itu kita bakalan bisa memaknai bahwasanya alhamdulillah aku ini sudah aman. Peran pendidikan di situ gitu loh. Makanya di sisi lain juga bukan hanya itu Mas. Pendidikan itu bisa menjadi privilege dari orang-orang yang ada di sekitarnya ataupun orang-orang yang menempuh pendidikan itu. Privilege mereka ketika hidup bermasyarakat di daerah mereka. Privilege ketika dia hidup bermasyarakat di kelompok-kelompok yang baru ataupun kelompok-kelompok yang lainnya.
Kenapa itu bisa dijadikan sebuah kelebihan ataupun privilege? Karena dia itu memiliki kredibilitas dalam sebuah keilmuan. Entah itu disiplin keilmuan yang terpatok di akademisi secara formal ataupun non formal. Nah, itu yang menjadikan dia itu memiliki value, nilai di lingkungan masyarakat. Nah, secara tidak langsung itu yang membantu dia untuk menginformasikan ini loh hal-hal yang baik, ini loh hal-hal yang kurang baik. Kayaknya perlu kita ubah sih segala macam. Kita kan bakalan banyak memiliki potensi didengar kalau misalnya kita memiliki privilege itu. Oleh sebab itu, saya pribadi itu memetakan 3 hal yang paling berperan di kehidupan sosial. Yang pertama tentang harta, tahta, dan pendidikan. Dan 3 hal ini kalau misalkan kita memiliki ketiganya itu sangat bagus. Dan ketika kita memiliki salah satunya, kita cukup bagus. Dalam artian kita bakalan bisa memberikan kontribusi perubahan kecil maupun besar terhadap lingkungan kita. Karena apa? Karena kita tidak memiliki privilege di 3 hal tersebut. Itu peran pendidikan di situ. Itu alasan kita semua yang ada di sini untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Karena dalam pendidikan kita bakalan bisa mencari solusi terkait masalah-masalah yang hadir. Dengan pendidikan kita bakalan bisa berpikir secara terukur. Dengan pendidikan kita bakalan bisa mengontrol emosional secara bijak, tidak menyikapi kejadian-kejadian yang ada di sekitar, entah itu melalui media ataupun melalui kejadian nyata dengan sisi-sisi negatif terus. Karena kompresinya banyak, sudut pandangnya banyak. Iya betul. Situ peran pendidikan gitu. Itu loh yang menurut saya perlu menjadi pertimbangan penuh untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya, bro. Kenapa ya tadi? Sekali lagi saya meyakini dengan adanya pendidikan, insya Allah hidup kita tuh bakalan layak tuh kan sudut pandangnya relatif kan ya. Iya betul. Ada yang bilang layak kalau saat kita sudah punya Apple, punya MacBook, punya iPad segala macam. Ada yang orang bilang layak ketika kita sudah punya handphone yang bisa komunikasi melalui WhatsApp, bisa ngetik melalui merek laptop apapun, bisa kemana-mana mengenai jenis kendaraan apapun, itu bisa dikategorikan sebagai kelayakan. Nah, jadi kita mau memaknai layak itu seperti apa, dan hadirnya toleransi dalam berpikir itu melalui apa? Pendidikan. Kembali lagi ke pendidikan itu tadi. Itu. Iya. Itu tadi pentingnya pendidikan karakter, fokusan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sangat penting gitu. Ya tadi itu tidak bisa kita berikan secara murni kepada pemerintah. Perlu peran kita, kesadaran kita sebagai makhluk hidup lah, bukan sebagai yang lainnya enggak, bukan sebagai hal yang formal enggak, tapi sebagai makhluk hidup aja. Ya contoh simpelnya antara kumbang dan kembang, ya kan? Kumbang dan kembang, kumbang bakalan bisa meresapi dan menjalani kehidupannya ketika dia berhasil mengambil sari-sari yang ada di kembang, di bunga. Itu kan salah satu hal yang bahwasanya hidup simbiosis mutualisme itu sangat diperlukan untuk semua jenis makhluk hidup, tanaman, hewan maupun manusia. Gitu ya. Jadi di situ peran kita sebagai manusia lah ya, gimana kita saling memberikan keuntungan lah kepada teman-teman sekitarnya. Salah satu dari hal simpel seperti pemberian informasi yang mungkin dianggap sederhana tapi sebenarnya itu sangat bermakna bagi orang-orang yang memang sangat membutuhkan informasi tersebut. Disitulah sebagai contoh dari Mas Eko hadir dengan pelita cendekianya itu yang menjadi sumber dari informasi tersebut begitu. Nah berarti untuk teman-teman nih ketika pendengar ada yang minat sama informasi-informasi dari pelita cendekia ini, selain melihat dari Instagram mungkin bisa dikontak langsung untuk pertanyaan-pertanyaan gitu atau iya bisa, soalnya di Instagram pelita cendekia itu ada juga di WhatsApp ataupun bisa di DM, karena selalu adminnya itu fast respon aja kalau misalkan dia sedang megang HP segala macam, sama aman aja gitu. Jadinya teman-teman yang pengen mengetahui informasi dan berdampingan untuk melanjutkan pendidikan khususnya mengenal beasiswa bisa di follow, dipantau dan tinjau secara berkala Instagram pelita cendekia gitu. Oke teman-teman, nah kita sudah mendengarkan nih sharing yang luar biasa nih dari Mas Eko tentang pendidikan dan pentingnya bagaimana dalam mewujudkan
masyarakat yang hidup nyaman dan juga menuju ke arah negara yang lebih baik dan maju gitu ya. Ya, di sini kami dari tim Pandiruara mengucapkan terima kasih banyak Mas Eko atas kedatangannya, atas perbincangan kita pada hari ini begitu ya. Diharapkan ini dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman pendengar. Jadi kekawanan Bratan yang masih memiliki banyak pertanyaan tentang pendidikan itu bisa tercerahkan gitu lah dalam mendengarkan pendirian kita kali ini. Ya, mungkin sekian dari kita pendiriannya, itulah kita cukupkan dulu itu. Terima kasih. Semoga di kesempatan selanjutnya kita bisa lagi pendirian lagi lebih banyak ya benar. Nah, kita bakalan bahas pendidikan secara spesifik supaya menjalankan pertemuan ini kan baru bahas pendidikan secara universal, secara umum. Secara umumnya bagaimana? Gitu sih. Oke, kalau begitu kita cukupkan, nanti kita nantikan lagi episode selanjutnya dari Pandiruara berenai hal lagi. Oke.